Halo teman-teman, selamat datang di Poster Film. Kali ini kita akan membahas salah satu film horor yang dirilis pada tahun 2012 yang berjudul The Woman in Black. Film ini bercerita tentang seorang pengacara muda yang melakukan penyelidikan terhadap sebuah rumah mewah milik seorang wanita yang telah meninggal dunia. Hal tersebut dilakukan untuk mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan wasiat mendiang si pemilik rumah tersebut. Namun karena lokasi rumah ini berada di sebuah pulau terpencil, membuat si pengacara mengalami kesulitan dan membuat dirinya mengalami berbagai peristiwa mengerikan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Lalu seperti apa kengerian dan kehororan film ini? Daripada makin penisirin, langsung aja kita masuk ke filmnya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan 3 orang gadis kecil yang sedang bermain di loteng rumahnya. Awalnya semuanya normal dan tidak ada yang aneh. Namun tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang sepertinya sedang mempengaruhi pikiran mereka. Lalu, tiba-tiba Arthur Kipps, seorang pengacara muda yang baru merintis karirnya di sebuah firma, mendapat tugas untuk memeriksa dokumen wasiat di rumah Elmars milik mendiang klien mereka yang bernama Alice Bradlow. Arthur sebenarnya ingin sekali membawa Joseph, anaknya, pada perjalanannya kali ini. Karena setelah kematian istrinya, mereka hanya tinggal berdua dan dibantu oleh seorang pengasuh yang bernama Amy. Namun rupanya bosnya tidak mengizinkan. Dan dengan terpaksa, akhirnya Joseph dititipkan kepada Amy, pengasuhnya. Namun Arthur berjanji ia akan mengajak mereka liburan ke Elmars. Ia lalu meminta Amy agar membawa Joseph menyusulnya ke desa Gifford pada hari Jumat mendatang. Setelah itu Arthur pun mulai melakukan perjalanan menggunakan kereta. Dan di saat perjalanan itulah, Arthur bertemu dengan seorang bapak-bapak bernama Samuel Daly, yang kebetulan tujuan mereka ternyata sama, yaitu menuju ke desa Gifford. Dengan baik hati Samuel pun memberikan tumpangan dan mengantar Arthur sampai ke penginapan. Bahkan ia juga mengundang Arthur untuk makan malam di rumahnya besok. Nah, sesampainya di penginapan, Arthur baru mengetahui rupanya semua kamar pada malam ini sudah terisi penuh. Namun karena merasa kasihan, si pemilik penginapan ini pun memberitahu jika sebenarnya mereka masih punya 1 kamar lagi di loteng yang tidak pernah mereka sewakan. Dan jika Arthur bersedia, ia bisa tidur di sana untuk malam ini. Karena tidak ada pilihan lain, Arthur pun setuju. Dan kemudian ia pun diantar oleh Nyonya Fisher, pemilik penginapan ini, menuju ke kamar loteng itu. Dan rupanya kamar ini adalah kamar yang digunakan oleh 3 gadis kecil tadi yang loncat di awal film. Keesokan harinya, Arthur mulai mengerjakan tugasnya. Ia berencana akan mendatangi rumah Jerome, seorang pengacara lokal yang ditunjuk oleh kantor pusat untuk membantu Arthur di sana. Singkat cerita, ketika sampai di rumah Jerome, ternyata Jerome telah menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan oleh Arthur. Jerome pun menyerahkan dokumen itu lalu meminta Arthur agar segera pergi meninggalkan desa ini. Jerome mengatakan ia sudah menyiapkan dan membayar kereta kuda untuk mengantar Arthur kembali ke stasiun saat ini juga. Hal ini membuat Arthur menjadi bertanya-tanya, kenapa Jerome tidak mengizinkannya datang ke rumah Elmars. Namun bukannya kembali ke stasiun, saat itu Arthur malah menyuap Kang Kusir dengan membayar yang lebih besar agar mau mengantarkannya ke rumah Elmars. Singkat cerita, mereka pun menuju ke rumah Elmars yang rupanya lokasinya sangat jauh, yaitu di sebuah pulau terpencil yang berada di tengah rawa. Dan saat di perjalanan, Arthur melihat ada sebuah tanda salib di tengah rawa yang menandakan ada seseorang yang telah mati di sana. Setelah sampai di ujung jalan, Kang Kusir pun menurunkan Arthur. Ia mengatakan akan menjemputnya jam 5 sore. Karena air di rawa ini akan segera pasang dan baru surut pada jam 5 sore nanti. Rumah Elmars ini rupanya sangat besar dan menyeramkan, berada di tengah-tengah pulau dan dikelilingi oleh pemakaman. Arthur lalu masuk dan mulai memeriksa tumpukan kertas. Ia menemukan sebuah surat kematian seorang anak laki-laki bernama Nathanael yang berusia 7 tahun. Dokumen ini menjelaskan kematian Nathanael akibat sebuah kecelakaan yang menenggelamkannya di tanah rawa. Namun jasadnya ternyata tidak pernah ditemukan sampai sekarang.
Karena mendengar suara-suara aneh dari atas, Arthur pun segera naik untuk memeriksa. Namun rupanya, tidak ada siapa-siapa selain menemukan burung gagak yang bersarang di sebuah kamar. Arthur lalu membuka jendela dan sangat terkejut ketika melihat seorang wanita bergaun hitam sedang berdiri di luar menatap ke arahnya. Karena penasaran, Arthur pun berlari keluar mencarinya. Namun ternyata wanita tersebut sudah tidak ada, dan cuaca pun tiba-tiba berubah menjadi berkabut dengan sangat cepat. Saat itu dari balik kabut Arthur melihat penampakan sebuah kereta kuda yang terjebak di dalam rawa, dan terlihat juga seorang anak kecil yang akan tenggelam. Namun di tengah-tengah kepanikan itu, untungnya Kang Kusir tiba-tiba datang. Arthur pun akhirnya kembali ke desa dan melaporkan keberadaan wanita bergaun hitam itu dan kejadian kecelakaan tadi kepada polisi. Lalu ketika Pak Polisi itu pun pergi, tiba-tiba datang dua bocah laki-laki meminta tolong untuk menyelamatkan adiknya yang keracunan. Namun karena tak segera mendapatkan pengobatan, akhirnya bocah perempuan itu pun mati di pangkuan Arthur. Setelah itu Arthur kembali ke penginapan dan bertemu dengan Nyonya Fisher. Saat itu Fisher berkata kepada Arthur bahwa ada sebuah rahasia gelap di desa ini, di mana jika ada seseorang yang melihat penampakan sosok wanita bergaun hitam, maka tak lama setelah itu akan ada seorang anak yang mati. Kemudian pada sore hari Arthur datang ke rumah Samuel karena diundang makan malam olehnya. Namun saat itu istri Samuel yang bernama Elizabeth tiba-tiba mengoceh sendiri seperti kesurupan dan mengukir meja dengan pisau yang dipegangnya. Samuel pun menjelaskan jika Elizabeth tertekan ketika anak mereka satu-satunya yang bernama Nicholas mati akibat terbawa ombak di pantai. Dan mulai saat itu, kesehatan mental Elizabeth menjadi tidak stabil. Keesokan harinya Samuel mengantar Arthur ke rumah Jerome untuk menanyakan beberapa hal yang janggal mengenai rumah Elmars. Namun ternyata tidak ada seorang pun di sana. Arthur lalu masuk dan mencari Jerome turun ke ruang bawah tanah. Di sana ia menemukan sebuah kamar, dan sangat terkejut ketika melihat ada seorang gadis kecil yang dikurung di dalamnya. Karena tidak bertemu dengan Jerome, akhirnya Arthur memutuskan akan kembali ke Elmars dan diantar oleh Samuel. Namun saat akan keluar dari desa ternyata mereka dihadang oleh warga yang tidak menyukai kehadiran Arthur di sana. Mereka meminta Arthur jangan datang ke Elmars dan sebaiknya segera pergi dari desa ini. Namun tanpa diduga Samuel nekat menerobos warga dan tetap mengantarkan Arthur ke Elmars. Bahkan ia juga menyuruh anjingnya untuk menemani Arthur di sana. Sementara dirinya akan kembali ke desa dan akan menjemput Arthur kembali besok pagi. Ketika di dalam, Arthur kembali diganggu oleh suara-suara aneh dan terdengar suara ketukan pintu yang berasal dari luar. Ia lalu memeriksanya, namun ternyata tidak ada siapa-siapa. Namun saat memperhatikan ke arah rumah, tiba-tiba ada sosok perempuan yang sedang memperhatikannya dari dalam kamar. Namun saat kembali ke atas, Arthur tidak menemukan siapapun. Arthur lalu melanjutkan pekerjaannya memeriksa beberapa dokumen. Dan saat itu, ia menemukan sebuah surat untuk Alice dari adik perempuannya yang bernama Janet. Dan diketahui si Janet ini ternyata mengalami masalah kejiwaan yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Sedangkan ia memiliki seorang anak yaitu Nathanael yang akhirnya diangkat dan dirawat oleh Alice di rumahnya ini. Namun rupanya Janet tidak terima dengan kondisinya tersebut. Ia malah menganggap Alice merebut anaknya dan menuduh Alice telah membunuh Nathanael pada kecelakaan yang menewaskan anak tersebut. Dan tak lama setelah kematian Nathanael, Janet pun menggantung dirinya sendiri sambil membawa amarah dan kebencian dalam dirinya. Karena kelelahan, Arthur pun tak sengaja akhirnya tertidur di kursi. Namun ternyata saat itu ada sosok wanita bergaun hitam yang tak lain adalah hantu Janet yang sedang memperhatikannya dari belakang. Karena mendengar suara berisik, Arthur pun terbangun dan segera memeriksa ke atas. Ia lalu masuk ke kamar Nathanael dan terkejut ketika melihat sebuah kursi bergoyang sendiri. Karena ketakutan, dengan cepat Arthur segera berlari keluar dari rumah. Namun saat di luar, ia malah melihat penampakan hantu anak-anak yang selama ini mati secara misterius sedang menatap ke arahnya. Ia pun kembali masuk dan menunggu sampai besok pagi hingga Samuel kembali menjemputnya. Saat di perjalanan, Arthur menceritakan kejadian semalam kepada Samuel dan berkesimpulan kematian anak-anak di desa ini adalah akibat ulah hantu Janet yang mengutuk warga desa karena kemarahannya setelah kehilangan anaknya Nathanael.
Dan sesampainya di desa, mereka dikejutkan kembali dengan kebakaran yang terjadi di rumah Jerome. Lalu dengan cepat Arthur menerobos masuk dan menuju ruang bawah tanah untuk menyelamatkan gadis yang dikurung di sana. Namun saat hendak membuka pintu, Arthur melihat hantu Janet juga ada di sana. Dan sayangnya, gadis kecil itu sudah dipengaruhi yang akhirnya malah membakar dirinya sendiri. Setelah kejadian tersebut, Arthur berkesimpulan bahwa arwah Janet menjadi tidak tenang karena ia tidak bisa bertemu lagi dengan anaknya Nathanael yang jasadnya tidak berhasil ditemukan pada kecelakaannya di masa lalu. Arthur seketika teringat jika Joseph anaknya akan datang ke desa malam ini, dan kejadian di desa ini akan sangat berbahaya bagi keselamatan Joseph. Arthur pun lalu bertekad akan menghentikan kutukan Janet dengan cara mengeluarkan jasad Nathanael dari lumpur dan akan mempersatukannya kembali dengan Janet dengan harapan agar arwah Janet menjadi tenang. Singkat cerita, dibantu oleh Samuel, Arthur pun akhirnya berhasil mengeluarkan jasad Nathanael dari dalam lumpur. Dan setelah itu, mereka pun langsung membawa jasad Nathanael ke Elmhurst untuk dipertemukan dengan arwah Janet. Arthur pun segera mempersiapkan kamar Nathanael dan menunggu kedatangan Janet. Dan inilah yang terjadi. Merasa sudah berhasil mempertemukan arwah Janet dengan anaknya, Arthur pun lalu mengajak Samuel untuk memakamkan Nathanael di kuburan ibunya. Mereka lalu membongkar kuburan Janet dan memasukkan jasad Nathanael ke dalam kuburan itu. Setelah itu, Arthur dan Samuel pun segera menuju ke stasiun untuk menjemput Joseph dan Amy, yang rencananya akan tiba di stasiun malam ini. Dan benar saja, Joseph dan Amy ternyata sudah tiba di stasiun. Arthur yang sudah ada di sana pun segera menjemput mereka lalu mengenalkan Joseph kepada Samuel. Karena kejadian mengerikan yang terjadi di desa, Arthur pun memutuskan akan membawa Joseph kembali ke London. Ia lalu menyuruh Amy untuk membeli tiket pulang. Sementara dirinya berpamitan dan berterima kasih kepada Samuel atas kebaikannya selama ini. Namun saat itu tiba-tiba arwah Janet kembali muncul, dan inilah yang terjadi. Dan ternyata setan laknat Janet terkutuk yang tidak waras itu pun masih tetap membunuh Joseph, walaupun Arthur telah mengupayakan pemakaman yang layak untuk anaknya. Dan alhasil Arthur pun ikut mati saat hendak menyelamatkan Joseph, dan kini mereka telah berada di alam lain. Dan karena kebaikannya, Arthur pun mendapatkan kesempatan bertemu lagi dengan arwah istrinya di sana. Sementara itu, setan Janet nampaknya masih akan terus menebarkan teror kebenciannya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Rasanya tidak ada yang perlu kita bahas lagi, karena sudah jelas aktor utama kita di sini harus ikut tewas demi menyelamatkan sang buah hati. Film ini ada sequel keduanya loh guys, yang pastinya bakal lebih serem dari yang pertama ini. Tenang aja, nanti akan kita bahas juga. Oke, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya bisa mendapatkan cerita-cerita horor berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.